Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Padang NPM 1915112029. Di sini saya akan mepresentasikan atau menjelaskan apa itu teori Vitruvius dan apakah teori tersebut itu masih dapat digunakan di masa sekarang ini. Langsung saja, membicarakan teori arsitektur di dunia barat, sulit kiranya meninggalkan nama besar yang legendaris yaitu Marcus Polo Vitruvius. Beliau ini adalah seorang arsitektur dan insinyur Romawi yang hidup pada abad ke-1 dan berperan besar karena menulis buku arsitektur tertua yang dianggap sebagai cikal bakal teori arsitektur tersebut di barat. Menurut Edward Robbins yang dikutip oleh Iwan Sudrajat pada tahun 1999, berdasarkan lingkup problemnya, teori tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu teori in architecture, theory of architecture, dan theory about of architecture. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah teori in architecture. Umumnya mengamati aspek-aspek formal, tektonik, struktural, resepsional, dan prinsip-prinsip estetika yang melandasi gubahan arsitektur, serta berusaha merumuskan dan mendefinisikan prinsip-prinsip teoritis yang praktis yang penting bagi penciptaan desain bangunan yang baik. Selanjutnya itu ada theory of architecture. Teori ini berusaha menjelaskan bangunan. Para arsitek mengembangkan prinsip-prinsip dan menggunakan pengetahuan, teknik, dan sumber-sumber dalam proses, desain, dan produk bangunan. Isu pokok di sini bukanlah prinsip-prinsip umum yang memandu desain, tapi bagaimana dan mengapa arsitektur mendesain menggunakan media dan bertindak, serta mengapa di antara mereka bisa terjadi keragaman historis maupun budaya. Selanjutnya itu ada teori about arsitektur, bertujuan menjelaskan makna dan pengaruh arsitektur, mendudukan arsitektur dalam konteks sosial budaya, memeriksa bagaimana arsitektur bekerja sebagai produser budaya, atau memahami bagaimana arsitektur digunakan dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, teori ini berusaha menjelaskan bagaimana arsitektur berfungsi, dipahami, dan diproduksi secara sosial budaya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah tentang teori Vitruvius versus di masa sekarang ini. Kalau di teori Vitruvius itu ada utilitas, dan kalau di masa sekarang itu ada commodity. Mari kita bandingkan utilitas versus commodity. Kalau unsur utilitas memfokuskan perhatian pada fungsi dan nilai guna, yang kemudian disanggah dan menggantikannya pada istilah commodity yang artinya berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau memiliki nilai jual. Dalam diskusi tentang utilitas logika, terciptanya desain dimulai dari kebutuhan calon penggunanya. Namun dalam pembahasan aspek komoditi menjadi kembalikan fokus perhatiannya diskusikan bukan lagi pada fungsi yang merupakan nilai guna, tetapi lebih kepada fungsi nilai tukar yang pada akhirnya desain berbentuk karena dipicu oleh persaingan pasar. Selanjutnya itu ada Firmitas versus Firmines. Kalau di Firmitas ini memfokuskan perhatiannya pada kekokohan. Namun kalau pemahaman Firmines di sini bukan lagi sekedar membahas kekokohan, tetapi juga membicarakan tentang ketidakkokohan dengan didasarkan pada kegiatan ekonomi dan gairah produksi yang tinggi. Maka keawetan sebuah produksi dibatasi, mungkin menjadi mirip dengan produksi makanan yang memiliki masa kadaluarsa. Dalam skema di atas dapat dilihat bahwa area eksplorasi aspek Firmitas menjadi lebih luas, pemahamannya menjadi kategori yang cukup kokoh dan sangat kokoh. Selanjutnya itu ada Dirac versus Venustas. Sebagai efek dari isu aspek komoditi, hal ini juga berpengaruh pada seputar aspek Venustas yang memfokuskan perhatiannya pada keindahan yang dihasilkan dari upaya mewujudkan kenyamanan dan keamanan, diganti dengan istilah Dirac, yaitu pemahaman istilah Dirac yang ingin dibangun lebih merujuk kepada pemahaman kegembiraan yang dihasilkan dari upaya memunculkan sensasi, mulai sensasi yang muncul pada reaksi tubuh sampai sensasi makna yang muncul karena adanya nilai-nilai dan opini publik. Jadi kesimpulannya dari yang saya jelaskan di atas, apakah teori Vitruvius ini dapat digunakan di masa sekarang ini? Jawaban dari saya itu adalah mungkin akan bisa diterapkan, tetapi harus dikaji ulang dengan teori-teori lainnya.
karena perbedaan zaman, di mana di zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda. Contohnya jika utilitas di zaman dahulu itu hanya dijadikan sebagai fungsi semata, sedangkan di masa sekarang ini utilitas tidak hanya digunakan sebagai fungsi semata, melainkan harus ada ekonomisnya juga. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.